Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Litifna Tamsiah dengan NIM C1C023149. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu perpajakan, yang akan membahas tentang SKP dan STP. Baik, selanjutnya pembahasan pertama yaitu SKP dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 2007 Undang-Undang KUP. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, dan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Baik, selanjutnya pengertian SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dijelaskan bahwa surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Selanjutnya, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Dalam pengertian sederhana, SKPKBT merupakan koreksi atas SKP yang diterbitkan sebelumnya. Selanjutnya, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terhutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terhutang dari apa yang seharusnya. Selanjutnya, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Baik, selanjutnya penerbitan SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Penerbitan SKPKB hanya dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal atau material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan pajak penghasilan. Selanjutnya, penerbitan SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terhutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Baik, selanjutnya penerbitan SKPLB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan untuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya, penerbitan SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Baik, selanjutnya fungsi SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terhutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. Selanjutnya, fungsi dari SKPKB adalah untuk mengoreksi atas jumlah yang terhutang menurut SPT-nya, sarana untuk mengenakan sanksi, dan sebagai alat untuk menagih pajak. Selanjutnya, fungsi dari SKPKBT adalah untuk mengoreksi atas SKP sebelumnya dan sebagai sarana administrasi untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak terkait serta sebagai alat untuk menagih pajak. Berikutnya, fungsi dari SKPLB adalah sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran melebihi kewajiban perpajakan dan berhak untuk meminta pengembalian uang dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Dan yang terakhir, fungsi dari SKPN adalah sebagai bukti bahwa jumlah pokok pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sama dengan jumlah kredit pajak. Baik, selanjutnya sanksi administrasi SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN.
Sanksi SKP jika wajib pajak mendapatkan surat tagihan karena alasan 1 dan 2, jumlah kekurangan pajak terhutang yang sama tercantum dalam surat tersebut ditambah dengan bunga sebesar 2% sebulan untuk maksimal 24 bulan. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan. Dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Selanjutnya, sanksi dari SKPLB ini apabila terlambat diterbitkan, wajib pajak berhak menerima imbalan bunga 2% sebulan terhitung sejak berakhirnya waktu yang ditentukan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah STP. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terhutang, sarana menggunakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. STP ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. STP ini diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP tempat wajib pajak terdaftar. Baik, selanjutnya penerbitan STP. Surat tagihan pajak atau STP akan diterbitkan apabila 1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Kedua, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Keempat, perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Kelima, mengisi faktur pajak secara lengkap atau selain identitas pembeli, nama, dan tanda tangan. Selanjutnya, fungsi STP. Adapun fungsi dari surat tagihan pajak atau STP ini adalah sebagai berikut. 1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang menurut SPT wajib pajak. Kedua, sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Ketiga, alat untuk menagih pajak. Baik, selanjutnya sanksi administrasi STP. Salah satu sanksi administrasi surat tagihan pajak atau STP sebagai berikut. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang atau poin 2A dan 2B ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada penulisan yang salah dan kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.